Perkenalkan, nama saya Yeremia Syekh Mahatma dengan NIM 2010322374, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Universitas Pancabakti. Yang saya hormati Pak Heri Medianto Kurniawan, SPMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Internasional. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas terstruktur Ekonomi Internasional. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja ke pembahasannya. Di sini saya akan memaparkan ataupun menjelaskan materi yang berhubungan dengan ekonomi internasional dan perdagangan internasional. Baiklah, apa sih ekonomi internasional itu? Ekonomi internasional adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari segala sesuatu mengenai hubungan ekonomi antar negara. Adapun pelaku-pelaku yang berhubungan dengan ekonomi antar negara tersebut, diantaranya ada swasta, pemerintah, dan organisasi internasional. Selanjutnya, apa saja bentuk dari hubungan ekonomi? Diantaranya yaitu terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama berupa pertukaran hasil atau output antar negara satu dengan negara lain. Yang kedua, berbentuk pertukaran atau aliran sarana produksi, faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, teknologi, dan kewirausahaan. Yang ketiga, konsekuensi terhadap posisi utang-utang atau hubungan kredit, seperti halnya dalam hubungan ekonomi antar individu. Adapun aspek penting yang dipelajari dalam ekonomi internasional, di antaranya ada 2, yaitu aspek mikro dan makro. Aspek mikro membahas tentang teori murni perdagangan atau the pure theory of trade, dan teori kebijakan perdagangan, yaitu the theory of commercial policy. Dapat disimpulkan, aspek mikro mempelajari hubungan ekonomi yang terkait dengan ekspor impor atau jual beli barang antar negara. Yang kedua ada aspek makro. Aspek makro membahas tentang neraca pembayaran atau the balance of payment, dan penyesuaian neraca pembayaran, yaitu adjustment in the balance of payment. Dan dapat disimpulkan, aspek makro membahas pengaruh ekspor impor terhadap kesempatan kerja dan pendapatan nasional. Selanjutnya yaitu perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional, yang melakukan perdagangan bukan negara tetapi para pelaku ekonomi di masing-masing negara tersebut. Perdagangan adalah proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Masing-masing pihak harus mempunyai kebebasan untuk menentukan untung rugi dalam perdagangan tersebut. Perdagangan akan terjadi paling tidak ada satu pihak yang memperoleh manfaat dan keuntungan, dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Adapun manfaat dari perdagangan internasional yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang ketiga, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Dan yang keempat yaitu transfer teknologi modern. Adapun komponen yang terlibat dalam perdagangan internasional, diantaranya pertama lebih dari satu negara, kedua pemerintah, tiga swasta, empat rumah tangga, dan yang kelima itu adalah organisasi perdagangan internasional. Alasannya dilakukan perdagangan internasional yaitu yang pertama adanya perbedaan sumber daya, kedua selera, yang ketiga ada supply demand law, yang keempat ada disparitas harga. Sekian pemaparan materi mengenai ekonomi internasional dan perdagangan internasional dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.